Peralatan jaringan tanpa kabel atau wireless. Survei ringan, kapan terakhir Anda menggunakan internet? Untuk keperluan apa? Dalam sehari, berapa jam Anda berinteraksi lewat internet dan perangkat apa yang lebih sering Anda gunakan? Tren perkembangan komputer dari awalnya sampai sekarang itu semakin personal dan melekat. Semakin personal dan melekat maksudnya adalah kalau dulu ketika punya komputer keluarga ya berarti ini komputernya keluarga Pak Pram. Terus semakin kesini ada laptop. Itu laptopnya siapa? Oh, itu laptopnya Arya, laptopnya Arka, atau sampai ke HP. Sampai ke HP sekarang HP itu sampai punya nama. Ini HP-nya siapa? HP-nya Pram, HP-nya Dian, Arya, atau Arka. Lalu ini adalah tren komunikasi dari kabel ke nirkabel dari tahun 2000 sampai 2010-an. Nah, kalau Anda lihat perkembangan tren komunikasi dari kabel ke nirkabel, pada awalnya yang warna hijau adalah sambungan telepon. Dulu hampir setiap rumah punya sambungan telepon untuk koneksi internet. Kalau mungkin Anda pernah lihat iklannya adalah 0809 894 kali. Telkomnet Instan namanya. Lalu semakin ke sini, orang komunikasi lebih banyak menggunakan paket data seperti yang Anda gunakan sekarang ini. Penggunaan paket data itu sudah hampir tiap hari dilakukan oleh anak-anak semua. Lalu ini adalah tantangan diversitas perangkat wireless. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini adalah berdasarkan kecepatan dan range-nya. Yang di sebelah kiri, yang ke atas, itu adalah berdasarkan kecepatannya. Yang di sebelah kanan, ke kanan itu, ini adalah berdasarkan jangkauannya. Kalau HP-HP yang terbaru, dia pasti sudah ada NFC. Nah, karena dia adalah Near Field Communication. Nah, yang kita gunakan biasanya sudah pakai 4G. Ada jaringan GSM, 4G. Sebentar lagi kita akan memasuki babak baru yaitu 5G. Lalu, ketika semua menggunakan koneksi wireless, yang menjadi tantangan adalah di security-nya, di keamanannya. Karena kalau kita ketika menggunakan kabel, yang terhubung adalah dari titik A ke titik B yang ada kabelnya. Tetapi ketika menggunakan wireless, orang yang tahu passwordnya bisa masuk ke dalam jaringan, dia semakin rentan kaitannya dengan security-nya atau keamanannya. Nah, peluang penelitian besarnya di sini adalah ada delay tolerant network karena jadi di dunia ini semakin banyak orang-orang yang menggunakan wireless, maka ada delay tolerant network. Ada vehicular network, VANET. Ini intervehicle, jadi semuanya itu berkomunikasi. Ke depan kalau di Amerika, Tesla sudah ada yang mobil-mobil otonom karena di sana semuanya sudah pakai wireless. Lalu ini koneksi internet biasa yang kita gunakan, ada access point yang dipakai. Lalu komunikasi nirkabel ini dia memanfaatkan gelombang elektromagnet di udara atau open space. Nah, kalau Anda lihat gelombangnya, gelombang radio itu dia masih renggang. Maka kalau Anda mendengar radio bukan yang FM, itu suaranya kadang naik, kadang turun sesuai dengan gelombang yang diterima oleh stasiun perangkat radionya.
Lalu ke kanan ini ada microwave yang digunakan untuk memasak itu. Lalu ada infrared radiation. Nah, ini adalah gelombang cahaya yang bisa kita lihat. Ultraviolet ada di sini. Nah, ini adalah X-ray dan gamma ray. Timeline perkembangan nirkabel dari radius gelombang yang pendek sampai sekarang di optical communication satellite. Nih, WiMAX, WiFi, cellular phone, cordless phone, color TV. Ini perkembangannya. Ini contohnya. Mengapa perangkat nirkabel begitu beragam jenisnya? Ini ada pertanyaan seperti ini ya karena terdapat kebutuhan aplikasi yang beragam meliputi konsumsi energi, jangkauan, bandwidth, mobilitas, dan biaya. Ini sejarah komunikasi wireless. Awalnya dari awal 1800-an, Michael Faraday, Joseph Henry, Hans Ørsted bereksperimen tentang aliran listrik pada satu kawat yang dapat menginduksi kawat lain. Lalu tahun 1864, James Maxwell berteori tentang osilasi dari arus listrik yang dapat menimbulkan medan EM. Lalu Maxwell mempublikasikan persamaan Maxwell yang sangat fundamental. Heinrich Hertz membangun transmitter dan receiver radio yang pertama. Ini nanti untuk lebih jelasnya Anda bisa baca lebih lanjut. Generasi kedua seluler, tadi ada generasi pertama. Nah, untuk Badan Hukum Telekomunikasi di Indonesia itu BRTI, untuk internasional FCC, Federal Communication Commission. Nah, kalau Anda lihat pas Anda menemukan hotspot, di situ ada jaringan 5 GHz sama jaringan 2,4 GHz. Nah, ini yang membedakan di mana? Yang membedakan di jangkauan dan kecepatannya. Ini. Jadi kalau sekarang jaringan nirkabel itu semakin cepat, akses point yang digunakan itu semakin cepat. Nah, contohnya dari laptop, banyak laptop ini kabel modem, di relay ke akses point. Nah, ini remote access point. Terus dari sini, ini semuanya bisa terhubung ke masing-masing perangkatnya itu. Macam-macam alatnya. Ini yang digunakan pada laptop. Macam-macam alatnya. Ini bisa masuk di laptop. Lalu yang ini wireless PCI yang di komputer. Ini yang wireless USB. Kalau di laptop sekarang bahkan dia sudah include karena alatnya bisa dibuat sekecil mungkin sehingga sudah nggak kelihatan. Jadi kalau Anda pakai laptop, Anda pakai smartphone, itu Anda tidak menemukan perangkat secara kasat mata seperti ini karena dia sudah ditanam di dalam di mainboard-nya. Access point atau AP adalah bertugas menghubungkan komputer klien yang telah dilengkapi dengan wireless adapter untuk membentuk sebuah jaringan. Tugas access point tidak hanya membentuk sebuah jaringan wireless saja, tetapi access point dapat digunakan untuk menjembatani hubungan dengan jaringan konvensional melalui port RJ45 yang terdapat pada access point tersebut. Ini contoh access point-nya.
antenanya, contoh-contoh antena, HD grid, HD parabola, lalu Yagi. Kalau besok pas Anda datang ke sekolah, jangan kaget, sekarang di SMP 2 sudah membangun tower di situ untuk menyebarkan koneksi internet ke Bapak Ibu Guru, karena Bapak Ibu Guru harus mendampingi Anda pembelajaran 24 jam. Begitu. Lalu ini adalah topologi WiFi, topologi ad hoc secara langsung, lalu topologi infrastruktur, dia menggunakan access point. Terima kasih, selamat pagi.